Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Harga. Saya Erli Stevina Baiti, NPM 1851010037 sebagai pemateri pertama. Saya Elma Silviana, NPM 1851010032 sebagai pemateri kedua. Saya Helma Rozalsa Absar, NPM 18510039 sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi harga. Suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya, yakni ketika yang pertama, perusahaan tersebut baru mengembangkan atau menciptakan suatu produk baru. Yang kedua, perusahaan tersebut baru pertama kali memperkenalkan produk regulernya. Yang ketiga, perusahaan akan melakukan lelang atas suatu kontrak kerja baru. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Strategi penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Selanjutnya, penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Dalam penetapan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensitivitas konsumen terhadap harga. Harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, mendapatkan posisi pasar. Misalnya, penentuan harga murah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Caranya adalah dengan melakukan perang harga dan pengurangan kontribusi laba. Yang kedua, mencapai kinerja keuangan. Harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi laba dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak akan direspon oleh pembeli. Yang ketiga, penentuan posisi produk. Harga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran dan tujuan penentuan produk lainnya. Yang keempat, merangsang permintaan. Harga dapat digunakan untuk mendorong pembeli untuk mencoba produk atau merek tertentu saat penjualan sedang lesu. Yang kelima, mempengaruhi persaingan. Harga dapat mempengaruhi persaingan yang ada atau calon pembeli dengan cara menghambat masuknya pesaing baru atau bertambahnya market share pesaing yang ada. Estimasi mengenai kepekaan pasar produk terhadap harga. Penentuan biaya produk, analisis persaingan, dan penilaian terhadap hambatan-hambatan hukum dan etika. Yang pertama, kepekaan pasar produk terhadap harga. Kepekaan ini dapat dilihat pada elastisitas harga, yang merupakan persentase perubahan jumlah yang diminta bila harga berubah dibagi dengan persentase perubahan harga. Elastisitas harga ini juga berpengaruh terhadap penetapan harga. 2. Penentuan biaya produk. Dalam menganalisis biaya perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan struktur biaya. Yang dianalisis pertama kali adalah strategi biaya produksi dan distribusi produk. Yang kedua, analisis hubungan antara biaya dan volume. Dalam analisis ini ditentukan sejauh mana volume dan apa saja yang dihasilkan serta distribusinya. Yang ketiga, analisis keunggulan bersaing, menempatkan para peluang kunci ke dalam kategori biaya produk relatif. Yang keempat, estimasi dampak pengalaman atas biaya,
pengalaman atau analisis kurva pembelajaran atau dengan menggunakan data historis menunjukkan bahwa biaya dan harga suatu produk cenderung turun saat jumlah produksi semakin ditingkatkan. Yang kelima, penentuan tentang kendali atas biaya. Pertimbangan-pertimbangan seperti sejauh mana kepemilikan dan pengembangan kekuatan tawar-menawar dengan pemasok, inovasi proses, dan faktor-faktor lainnya saling terkait. Selanjutnya, analisis persaingan. Dalam menganalisis persaingan, setiap strategi bagi pesaing perlu dievaluasi untuk menentukan perusahaan mana yang merupakan pesaing langsung, bagaimana perusahaan yang bersaing ditempatkan pada harga relatif, dan sejauh mana harga digunakan sebagai suatu bagian aktif dari strategi pemasaran mereka. Kemudian dianalisis data juga sejauh mana keberhasilan strategi harga setiap pemasaran mereka dan bagaimana reaksi pesaing dalam mengubah strategi saingan terhadap hambatan-hambatan hukum dan etika. Ada suara lu nggak tuh? Menganalisis situasi penetapan harga menyangkut situasi terhadap faktor-faktor hukum dan etika yang mungkin mempengaruhi pemilihan suatu strategi harga. Keanekaragaman hukum dan peraturan mempengaruhi tindakan penetapan harga. Selanjutnya, penentuan strategi penetapan harga. Dalam menentukan strategi penetapan harga, terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan harga tertentu. Metode penetapan harga tersebut antara lain yang pertama, penentuan harga markup. Metode penerapan harga yang paling mendasar adalah dengan menambahkan markup standar pada biaya produk. Yang kedua, penetapan harga standar berdasarkan sasaran pengembalian atau return target pricing. Metode penentuan seperti ini menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment yang diinginkan. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan atas nilai yang dipersepsikan. Metode ini semakin banyak digunakan karena metode ini melihat persepsi pembelian atau bukan biaya penjual. Sebagai kunci penetapan harga, metode ini dalam bauran pemasaran untuk nilai yang dipersepsikan dalam benak pembeli. Penetapan harga nilai. Metode ini menetapkan harga yang cukup rendah untuk penawaran bermutu tinggi. Penetapan harga nilai menyatakan bahwa harus mewakili suatu penawaran bernilai tinggi bagi konsumen. Yang kelima, penetapan harga sesuai harga berlaku. Dalam metode ini, perusahaan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya sendiri, tetapi berdasarkan harganya, terutama pada harga pesaing. Yang keenam, penetapan harga penawaran tertutup. Penetapan harga yang kompetitif umum digunakan jika perusahaan melakukan penawaran tertutup atas suatu proyek. Perusahaan mencantumkan harganya berdasarkan perkiraannya tentang bagaimana pesaing akan menetapkan harga, bukan berdasarkan hubungan yang kaku dengan biaya atau permintaan perusahaan. Selanjutnya, penentuan harga akhir dan adaptasi harga. Terdapat metode dalam adaptasi harga, yaitu yang pertama, diskon dan potongan harga. Perusahaan biasanya memodifikasi harga dasar mereka untuk menghargai tindakan pelanggan, seperti bayaran awal, volume pembelian, dan pembelian di luar musim. Penyesuaian ini disebut dengan potongan harga atau diskon. Yang pertama, diskon tunai adalah potongan harga untuk pembeli yang membayar secara tunai. Yang kedua, diskon kuantitas adalah potongan harga bagi pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga, diskon fungsional adalah pemberian diskon kepada pembeli yang melakukan fungsi-fungsi tertentu, misalnya menjual kembali. Yang keempat, diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di luar musim ramai atau high season. Yang terakhir, potongan merupakan pengurangan dari daftar harga sebenarnya dengan alasan-alasan tertentu. Yang kedua, penetapan harga promosi. Perusahaan menggunakan berbagai teknik penetapan harga untuk mendorong pembelian awal. Teknik-teknik tersebut antara lain, yang pertama, loss leader pricing. Harga-harga merek tertentu
diturunkan dengan tujuan untuk memancing lebih banyak pembeli. Yang kedua, special event pricing. Penjual memberikan diskon khusus pada musim-musim tertentu. Yang ketiga, cash rebates. Pemberian rabat tunai untuk mendorong pelanggan untuk membeli produk dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, low interest financing. Perusahaan menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah sebagai pengganti penurunan harga. Yang kelima, longer payment terms. Penjual memperpanjang batas waktu pinjaman sehingga memperkecil jumlah cicilan per bulannya. Yang keenam, diskon psikologis, yaitu suatu potongan harga pada produk dengan menaikkan harganya lalu diberi potongan harga sehingga seakan-akan pembeli memperoleh potongan harga yang sangat besar. Yang ketiga, penetapan harga diskriminasi. Perusahaan sering memodifikasi harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan lainnya. Penetapan harga diskriminasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, penetapan harga segmen pelanggan, yaitu pelanggan yang berbeda akan dikenakan harga yang berbeda untuk produk dan jasa yang sama. Yang kedua, penetapan harga bentuk produk. Variasi bentuk produk dikenakan harga yang berbeda dengan jumlah yang tidak proporsional dengan biayanya. Yang selanjutnya, penetapan harga citra. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama berdasarkan perbedaan citra. Selanjutnya, penetapan harga lokasi. Produk yang sama dengan lokasi yang sama berbeda ditetapkan dengan harga yang berbeda. Yang terakhir, penetapan harga waktu merupakan perbedaan harga yang terjadi karena adanya perbedaan waktu seperti musim hari atau jam.